Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena hanya berkat anugerahnya saya bisa menjalani seluruh proses persidangan sampai tahap pembacaan nota pembelaan pribadi saya pada hari ini. Sebuah proses yang teramat panjang dan sangat membebani saya. Sebuah proses persidangan untuk tuduhan tindak pidana yang sama sekali tidak pernah saya duga. Suatu tuduhan yang telah menghancurkan karier dan reputasi yang sudah saya bangun. Baik itu di mata keluarga, di mata koleha-koleha yang saya hormati dan di mata masyarakat. Namun demikian, sekali lagi, saya harus mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sesuai dengan fakta persidangan, setelah selesainya proses pemeriksaan perkara ini, khususnya setelah mendengarkan keterangan para saksi dan para ahli, telah terbukti secara tegas, jelas dan terang bahwa tuduhan-tuduhan yang ditujukan pada saya dan narasi-narasi yang dibuat dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan tidak didukung alat bukti yang sah secara lengkap. Nota pembelaan saya ini juga merupakan penjelasan yang melengkapi keterangan-keterangan saya dalam persidangan agar dapat memberikan keterangan yang utuh kepada persidangan dan kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Majelis Hakim yang saya muliakan, penuntut umum yang saya hormati. Meskipun fakta-fakta persidangan telah menunjukkan dengan jelas dan tegas ketidakbersalahan saya, dan saya juga meyakini bahwa Majelis Hakim yang mulia sudah mengetahui secara komprehensif duduk perkara. Saya tetap akan menggunakan kesempatan untuk menyampaikan nota pembelaan pribadi untuk mengungkapkan ganjalan pribadi di hati saya, khususnya guna menanggapi surat tuntutan penuntut umum. Sebagaimana telah kita dengar bersama pada sidang pembacaan surat tuntutan pada tanggal 25 Oktober 2023, isi dan materi surat tuntutan penuntut umum ternyata sama saja dengan surat dakwaan. Padahal berdasarkan fakta persidangan, semua dakwaan yang didalilkan kepada saya telah terbantahkan, bukan hanya sebagian, melainkan seluruhnya oleh keterangan saksi, pendapat ahli, maupun alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan. Selain itu, mengingat sejak awal saya ditetapkan sebagai tersangka, tidak dapat dipungkiri begitu banyak pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa penetapan saya sebagai tersangka tidak terlepas dari situasi politik yang sedang terjadi pada saat itu. Maka setelah melihat isi surat tuntutan penuntut umum yang mengabaikan seluruh fakta persidangan, timbul pertanyaan baru dalam diri saya. Apakah sesungguhnya adalah benar pendapat yang beredar luas bahwa saya dijadikan sebagai tersangka, kemudian terdakwa, dijadikan seorang pesakitan, dituduh sebagai koruptor hanya karena alasan politik? Meski demikian, saya tetap pada komitmen saya bahwa saya akan menghadapi proses hukum yang sedang saya hadapi ini dalam koridor hukum. Dan saya tidak akan dan tidak perlu menggunakan alasan-alasan politik dalam pembelaan diri saya. Karena saya meyakini bahwa saya tidak bersalah dan saya akan membuktikan ketidakbersalahan saya melalui proses hukum. Sehingga tidak ada satupun pihak nantinya yang dapat mendelegitimasi kebenaran saya dalam perkara ini. Oleh karenanya, dalam nota pembelaan pribadi ini, izinkan saya menguraikan sebagian fakta-fakta demi terang dan jelasnya duduk perkara ini, yang untuk lebih lengkapnya akan diuraikan dalam nota pembelaan tim penasihat hukum saya, dengan harapan agar nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang mulia, sehingga dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Majelis Hakim yang saya muliakan, bahwa hal pertama perlu saya luruskan adalah terkait pengadaan base transceiver station 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 tahun anggaran 2021-2022. Selanjutnya disebut pengadaan BTS 4G yang pelaksanaannya dilakukan oleh BLU Bakti, baik itu dari sisi kebijakan maupun sisi penganggarannya, yang dapat saya uraikan sebagai berikut. 1. Bahwa pengadaan BTS 4G di daerah 3T termasuk pengadaan pada tahun anggaran 2021 dan 2022 dengan jumlah total pembangunan BTS di 5.618 lokasi dengan total anggaran 15,5 triliun rupiah
merupakan program lanjutan, continuity program dari program Merdeka Sinyal, yaitu program pembangunan BTS 4G di lokasi 3T yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika sebelumnya, yaitu Bapak Rudiantara pada tahun 2019, dan bahkan sudah dibahas dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI pada tahun yang sama, tepatnya pada 22 Juli 2019, sebagaimana diterangkan oleh para saksi antara lain Muhammad Ferdianti Mirsa, Arifin Saleh Lubis, Dodi Setiadi, dan Anang Ahmad Latif, yang pada saat itu saya belum menjadi Menteri Kominfo. Kedua, bahwa perubahan target pembangunan BTS 4G dari yang semula di 5.052 lokasi akumulasi dengan rentang waktu dari tahun 2020 sampai dengan 2024 menjadi 7.904 lokasi dalam jangka waktu 2 tahun, yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, didasarkan pada adanya arahan Bapak Presiden Republik Indonesia dalam rangka percepatan transformasi digital yang disampaikan dalam rapat-rapat terbatas, ratas, dan rapat internal kabinet, yaitu A. Ratas kabinet pada hari Selasa 12 Mei 2020 melalui video conference yang termuat dalam risalah rapat internal kabinet nomor R0092-DKK-05-2020, R0113-Seskap-DKK-05-2020 tentang percepatan transformasi digital bagi UMKM, yang mana pada bagian butir 5C, Presiden Republik Indonesia menyampaikan untuk melakukan percepatan transformasi digital bagi pelaku UMKM. B. Ratas Kabinet pada hari Kamis 4 Juni 2020 yang termuat dalam risalah rapat terbatas kabinet nomor R0108-DKK-06-2020, R0135-Seskap-DKK-06-2020 tentang peta jalan pendidikan tahun 2020-2035, yang mana terdapat dalam bagian arahan butir 7, tercatat arahan dari Presiden Republik Indonesia kepada saya selaku Menteri Komunikasi dan Informatika untuk menyampaikan satu lembar daftar kebutuhan investasi infrastruktur telekomunikasi yang berisi kekurangan infrastruktur dan anggaran yang dibutuhkan, baik yang dapat dilakukan oleh investasi, swasta maupun pemerintah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka digitalisasi nasional. C. Rapat internal kabinet pada hari Rabu 29 Juli 2020 yang termuat dalam risalah rapat internal kabinet nomor R0179-Seskap-DKK-08-2020 tentang penajaman program kegiatan di bidang pangan, kawasan industri, dan ICT, Information and Communication Technology, yang mana di dalam rapat tersebut Presiden Republik Indonesia menjelaskan bahwa I1, berdasarkan perhitungan dari Menteri Keuangan, terdapat penambahan ruang fiskal sebesar 179 triliun rupiah karena adanya kenaikan defisit APBN tersebut. Dari angka tersebut, 38 triliun rupiah digunakan untuk pendidikan sebagaimana diamanatkan undang-undang dan 9 triliun rupiah untuk kesehatan. Hal tersebut berarti masih terdapat ruang fiskal sekitar 131 triliun yang dikunci pemakaiannya hanya diperbolehkan digunakan untuk 3 hal yang memberikan return cepat, yaitu urusan yang berkaitan dengan pangan, urusan yang berkaitan dengan kawasan industri, dan urusan yang berkaitan dengan ICT, Information and Communications Technology. I2, berkaitan dengan ICT, Menkominfo agar memberikan penjelasan mengenai diperlukan atau tidaknya menara base transceiver station maupun fiber optik bawah laut, pihak yang mengerjakan swasta atau pemerintah, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan ICT. I3, para pimpinan kementerian lembaga agar menyelesaikan gambaran dan perkiraan anggaran untuk 2021 pada minggu ini, minggu ke-4 Juli 2020 sampai minggu pertama Agustus 2020. Hal tersebut penting karena pemerintah akan menyampaikan mengenai rencana APBN tahun 2021 pada tanggal 14 Agustus 2020, sehingga waktu yang tersisa saat ini sangat pendek. D.
Rapat Kabinet pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 yang termuat dalam risalah rapat terbatas Kabinet nomor R0140-DKK-08-2020, nomor R0182-Seskap-DKK-08-08-2020 tentang perencanaan transformasi digital, di mana dalam bagian pengantar Presiden butir 3A, 3B, dan 3C, serta arahan Presiden butir 1 dan 2. Presiden Republik Indonesia memberikan pengantar dan arahan percepatan penyediaan layanan internet di plus minus 12.500 desa kelurahan, serta titik layanan publik termasuk di dalamnya penyelesaian infrastruktur jaringan Information and Communication Technology, ICT, yakni pembangunan base transceiver stations di 9.113 desa kelurahan dengan 1 BTS per desa kelurahan menjadi prioritas yang akan dikerjakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Rapat internal Kabinet pada hari Rabu 16 Juni 2021 yang termuat dalam risalah rapat internal Kabinet nomor R0130-Seskap-DKK-06-06-2021 tentang tindak lanjut transformasi digital, peta jalan Indonesia Digital 2021-2024, yang mana terdapat arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa kecepatan transformasi digital di semua sektor merupakan hal yang diharapkan pemerintah. 3. Bahwa sebelum adanya arahan dari Presiden Republik Indonesia untuk melakukan percepatan transformasi digital yang disampaikan pada Ratas Kabinet 4 Mei 2020, sebagaimana diuraikan di atas, target pembangunan BTS 4G di daerah 3T maupun jumlah anggaran diajukan oleh Kementerian Kominfo, Komunikasi dan Informatika kepada Kementerian Keuangan adalah sesuai dan mengacu pada Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMN 2020-2024 yang dibuktikan dengan surat Menkom Info nomor B235-M .com.info/PR.01.03/2020 perihal usulan inisiatif baru rencana kerja pagu indikatif 2021 Kominfo tertanggal 24 Februari 2020. Surat usulan pagu indikatif tahun anggaran 2021 yang mencantumkan target pembangunan BTS adalah di 5.000 lokasi akumulasi pada tahun 2020 dengan anggaran 552,9 miliar rupiah dan 5.052 lokasi akumulasi di tahun anggaran 2021 dengan anggaran 2.057 miliar rupiah. 4. Bahwa mengenai pengadaan BTS 4G tahun anggaran 2021 dan 2022 sehingga menghasilkan target jumlah lokasi sebanyak 7.904 lokasi, seluruhnya didasarkan pada usulan yang dilakukan oleh BLU Bakti yang disampaikan dalam rapat eselon 1 Kominfo pada tanggal 13 Juni 2020 disetujui secara kolektif kolegial oleh seluruh peserta rapat, seluruh pejabat eselon 1 Kominfo yang hadir, dan diminta untuk di cross check sekali lagi sebelum dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari rencana percepatan transformasi digital yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. 5. Bahwa penetapan 7.904 lokasi pengadaan BTS 4G dilakukan oleh BLU Bakti berdasarkan keputusan Direktur Utama BLU Bakti. 6. Bahwa data 7.904 lokasi desa yang belum tercover layanan 4G sama sekali atau blank spot didapatkan oleh tim monitoring dari Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Kominfo berdasarkan pengolahan data yang bersumber dari berbagai sumber dan instansi, yaitu antara lain I1, peta batas wilayah desa yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geospasial. I2, data area pemukiman yang diperoleh dari Badan Informasi Geospasial dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Dan I3, data site BTS serta coverage prediction yang diperoleh dari operator seluler dan telah dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika sejak tahun 2017. 7. Bahwa terkait penggunaan skema belanja modal CAPEX atau Capital Expenditure dalam pengadaan BTS 4G, selain faktanya dalam rangka menjabarkan usulan Menteri Keuangan yang disampaikan dalam Ratas Kabinet tanggal 3 Agustus 2020
juga didasarkan pada perhitungan dari BLU Bakti, di mana apabila pengadaan BTS 4G tetap menggunakan dana PNBP Universal Service Obligation atau USO, mengacu pada ketersediaan dan terbatasnya anggaran selama 5 tahun 2015 sampai 2020 hanya mampu membangun 1.606 BTS. Maka jumlah BTS yang dapat dibangun setiap tahunnya hanya kurang lebih plus minus 334 BTS 2G, 3G, dan 4G. Dan untuk memenuhi target pembangunan BTS 4G dalam rangka percepatan transformasi digital, yaitu 7.904 BTS akan dibutuhkan kurang lebih 20 tahun. Dengan demikian perlu dilakukan akselerasi dalam melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia untuk diselesaikan dalam 2 tahun anggaran tahun 2021-2022. 8. Bahwa proses penganggaran pengadaan BTS 4G untuk tahun anggaran 2021 dan 2022 termasuk perubahan-perubahannya telah dilakukan sesuai siklus penganggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk untuk penentuannya yang didasarkan pada trilateral meeting yang tidak dihadiri menteri, kami tidak hadiri, namun dihadiri oleh eselon 1 dan pejabat terkait, yaitu oleh dan antara pihak Kominfo dan BLU Bakti, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang selanjutnya dilakukan secara berjenjang dan sesuai pembahasan siklus RAPBN sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang MD3 dan tata tertib Undang-Undang MD3, baik rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI yang kami hadir maupun rapat-rapat di Badan Anggaran DPR RI yang dihadiri hanya oleh Menteri Keuangan tanpa kehadiran kami, sampai pada pengesahan RAPBN tahun anggaran 2021 menjadi Undang-Undang APBN tahun 2021 pada rapat paripurna DPR RI tanggal 29 September 2020 yang dihadiri oleh Menteri Keuangan. 9. Bahwa pembangunan BTS 4G di 4.200 desa 3T pada tahun 2021 telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2020 tanggal 8 September 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 dalam matriks SK nomor 01771337C. Tercantum program prioritas pembangunan infrastruktur pita lebar berupa akses seluler BTS 4G di 4.200 desa garis miring kelurahan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta telah dibahas dan disetujui oleh DPR RI dan termasuk dalam salah satu pengeluaran pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun anggaran 2021 dan 2022 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 2020 dan Undang-Undang nomor 6 tahun 2021. Berdasarkan uraian di atas, maka adalah jelas, tegas, dan tidak terbantahkan bahwa pertama, pengadaan BTS 4G dengan target 7.904 lokasi bukanlah inisiatif, apalagi hanya didasarkan pada ambisi pribadi saya, sebagaimana dinarasikan oleh penuntut umum, melainkan karena adanya arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia dalam rangka percepatan transformasi digital sebagai program pemerintah Indonesia yang merupakan perintah jabatan. Pembangunan 7.904 BTS 4G. Saya ulangi. 2. Tidak benar dan tidak beralasan dakwaan penuntut umum yang mengatakan bahwa saya telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum karena dianggap menyetujui 7.904 lokasi yang menjadi target pengadaan BTS 4G oleh BLU Bakti. Karena selain faktanya penetapan lokasi dilakukan sendiri oleh BLU Bakti berdasarkan informasi yang diperoleh dari Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Kominfo. Perolehan data tersebut dilakukan berdasarkan berbagai sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan kaidah pengolahan data yang sudah diterapkan oleh Kominfo sejak tahun 2017. Bahwa penetapan desa garis miring kelurahan yang akan dibangun BTS 4G dilakukan oleh Dirut BLU Bakti sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang diatur dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 787 tahun 2019 tentang pendelegasian kewenangan penetapan wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika pada Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Kepmenkominfo nomor 787 tahun 2019 tersebut diterbitkan oleh Menteri Kominfo Bapak Rudiantara sebelum saya menjadi Menteri Kominfo. 3. Tidak benar dan tidak berdasar dakwaan penuntut umum yang menarasikan bahwa seolah-olah ada peran dari Galumbang Menak Simanjutak
dalam perencanaan pengadaan BTS 4G. Melalui dakwaan yang menyatakan terdapat pertemuan pada awal tahun 2020 antara saya dengan Kalumbang Menak Simanjuntak yang dihadiri juga oleh Dirut BLU Bakti Saudara Anang Ahmad Latif untuk merencanakan pembangunan 7.904 BTS 4G. Karena faktanya, sebagaimana dapat dilihat dari surat usulan pagu indikatif yang dikirimkan oleh Kominfo kepada Menkeu pada awal tahun, yaitu 24 Februari 2020, rencana pembangunan BTS 4G masih merujuk pada target dalam RPJMN 2020-2024, yaitu 5.052 lokasi akumulasi untuk periode tahun 2020-2024. Yang mulia Majelis Hakim, pada awal tahun 2020 saya baru menjadi Menteri Kominfo. Untuk mendapatkan tambahan informasi sektor teknologi informasi dan komunikasi TIK, saya melakukan banyak pertemuan dengan pelaku industri telekomunikasi, termasuk para eksekutif operator seluler, eksekutif e-commerce, eksekutif perusahaan teknologi digital nasional dan global, dan para pejabat pemerintah terkait. Saudara Kalumbang Menak Simanjuntak hanya salah satu dari antara banyak orang tersebut. Dalam pertemuan dengan saudara Kalumbang Menak Simanjuntak tersebut, saya justru berbeda pendapat dengannya, di mana menurut saya pembangunan BTS harus menjadi kewajiban operator seluler yang telah mendapat lisensi spektrum frekuensi dari pemerintah, dalam hal ini Kominfo. Walaupun pemerintah melalui BLU Bakti ikut membangun BTS di wilayah 3T. Pada kenyataannya kemudian masih terdapat 3.435 BTS, 3.435 desa atau kelurahan di wilayah kerja operator seluler, wilayah non 3T yang masih blank spot, tidak ada sinyal seluler. Sedangkan operator seluler telah menggunakan spektrum frekuensi lebih dari 10 tahun. Saya bersama rekan-rekan di Kominfo akhirnya berhasil mendapatkan kesepakatan dari operator seluler atas biayanya sendiri untuk menyelesaikan pembangunan 3.436 BTS 4G tersebut di tahun 2021 dan 2022 sebagai prasyarat perpanjangan izin lisensi spektrum frekuensi baik Telkomsel 1.500 BTS, XL Axiata 861 BTS, Indosat Ooredoo Hutchison 3 1023 BTS, dan Smartfren 52 BTS yang kesemuanya adalah BTS 4G. Demikian halnya penerimaan negara bukan pajak atau PNBP frekuensi Kominfo yang oleh saudara Kalumbang Menak Simanjuntak dianggap sudah terlalu tinggi dan mahal. Ternyata kami berhasil menaikkan realisasi penerimaan PNBP frekuensi dari 17,7 triliun rupiah di tahun 2019 menjadi 20,9 triliun di tahun 2020 atau naik lebih dari 21%. Dan 20,4 triliun rupiah di tahun 2021 jauh di atas target. Yang mulia Majelis Hakim, terhadap dakwaan penuntut umum yang menyatakan saya tidak menindaklanjuti hasil audit, padahal seharusnya saya bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan BTS 4G. Sudah seharusnya dakwaan penuntut umum tersebut dinyatakan tidak terbukti, karena sebagaimana diterangkan oleh para saksi dalam persidangan sehingga harus dianggap sebagai fakta hukum. Yang pertama, bahwa Inspektorat Jenderal Kominfo maupun Dewan Pengawas Bakti sebagai instrumen yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha BLU Bakti selaku BLU dalam lingkungan Kominfo tidak pernah memberikan laporan tertulis kepada saya mengenai adanya pelanggaran maupun potensi atau indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh BLU Bakti dalam pengadaan BTS 4G. 2. Bahwa pembentukan kontrak payung, kontrak pembelian, kontrak penyelesaian, dan kontrak operasi merupakan diskresi mutlak dari Direktur Utama BLU Bakti selaku kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen PPK yang pembentukannya tidak memerlukan persetujuan saya selaku pengguna anggaran. Dan faktanya saya tidak terlibat dan tidak pernah dilibatkan dalam pembentukan kontrak payung, kontrak pembelian, dan kontrak penyelesaian, serta kontrak operasi, dan bahkan tidak pernah mendapat tembusan ataupun pertinggal fotokopi dari kontrak-kontrak tersebut. 3. Bahwa sebagaimana yang diketahui secara umum di antara pelaku industri di Indonesia, operator seluler telah menggunakan peralatan BTS 4G buatan pabrikan Nokia, Ericsson, Huawei, ZTE
yang kemudian dikenal sebagai owner teknologi dalam persidangan ini. Pada saya disampaikan bahwa setidaknya keempat perusahaan BTS tersebut yang akan diundang untuk berpartisipasi dalam pengadaan dan pembangunan BTS 4G di wilayah 3T oleh BLU Bakti. Ketentuan penerapan persyaratan teknis sepenuhnya menjadi kewenangan KPA dan PPK sebagaimana diatur dalam surat keputusan Menkominfo nomor 695 tahun 2020 tentang penetapan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan surat perintah membayar, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang juga mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab KPA dan PPK termasuk dalam kaitan dengan pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Khusus BLU Bakti, PPK ditetapkan oleh Dirut BLU Bakti yang juga merupakan KPA. Dan untuk itu saya menekankan kepada KPA yang adalah juga Dirut BLU Bakti bahwa pengadaan dan pembangunan BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya tersebut tetap harus melalui kompetisi yang sehat, diselesaikan tepat waktu dan dapat berfungsi dengan baik agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat khususnya masyarakat di wilayah 3T. Sekali lagi saya ingin tekankan bahwa persyaratan teknis dalam dokumen teknis, persyaratan dan kondisi kontrak, terms and conditions, adendum kontrak, dan pelaksanaan kontrak sepenuhnya menjadi domain, tugas, wewenang, dan fungsi KPA dan PPK dan tidak ada intervensi dari saya sebagai menteri. Keempat, bahwa instrumen peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.05/2021 tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pada masa pandemi coronavirus disease 2019 yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022 ditujukan kepada KPA, PPK, dan KPPN, bukan kepada pengguna anggaran. Dan keputusan untuk menggunakan PMK 184 tahun 2021 tersebut didasarkan pada pembahasan antara Anang Ahmad Latif selaku KPA dengan Elvano Hatorongan selaku PPK. Karena memang penggunaannya tidak memerlukan persetujuan menteri selaku pengguna anggaran. Instrumen PMK seperti ini bukan hal baru, namun pada tahun sebelumnya yaitu tahun anggaran 2020 juga sudah terbit yang isinya sama, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2020. Kelima, bahwa saya tidak pernah ikut dalam rapat-rapat showcase meeting yang membahas mengenai deviasi-deviasi yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan BTS 4G. Adapun dalam rapat-rapat dengan PMO tentang presentasi kemajuan fisik pekerjaan yang saya hadir atas undangan BLU Bakti yaitu I1, rapat 1 Oktober 2021 di Hotel Fairmont Jakarta. I2, rapat tanggal 29 Oktober 2020 di Hotel W Seminyak Bali. Dan I3, rapat tanggal 25 November 2021 di Hotel Sofitel Nusa Dua Bali. Dan I4, rapat tanggal 18 Maret 2022 di Hotel Apurva Kempinski Bali. Yang selalu dipaparkan baik itu oleh PMO Bakti maupun konsorsium hanyalah progres kemajuan fisik proyek yang sebagaimana diterangkan oleh antara lain saksi Gandhi Situmorang dan bersesuaian dengan keterangan Elvano Hatorongan, Bambang Nugroho, dan Erwin Kurniawan yaitu berada di atas 80% per 31 Desember 2021. Hal ini sesuai dengan proyeksi kemajuan fisik pekerjaan yang disampaikan pada rapat PMO yang dilaksanakan di Hotel Fairmont pada tanggal 1 Oktober 2021 yang saya juga hadir sebagai undangan. Saya mengingatkan secara keras kepada peserta rapat termasuk BLU Bakti, PMO, dan penyedia untuk bertanggung jawab dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan pekerjaan secara maksimal demi memenuhi target pemerintah. Pada rapat PMO di Hotel Apurva Kempinski Bali pada tanggal 18 Maret 2022 yang melaporkan bahwa kemajuan pekerjaan hanya sebesar 85% atau dalam 90 hari hanya terjadi kenaikan 5% pekerjaan. Saya sangat marah dan meminta kepada KPA dan penyedia untuk bertanggung jawab dan menyelesaikannya dengan administrasi dan dokumentasi yang benar sebagaimana yang disyaratkan dalam PMK 184 tahun 2021 tersebut dan syarat-syarat kontrak agar tidak merugikan keuangan negara. Tindak lanjut atas pelaksanaan kontrak dan PMK 184 tahun 2021 tersebut dilakukan oleh KPA bersama PPK BLU Bakti. Adapun terhadap dakwaan dan tuntutan penuntut umum yang menyalahkan saya karena tidak memerintahkan Anang Ahmad Latif melakukan pemutusan kontrak para konsorsium.
sudah seharusnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Bukankah penuntut umum mengetahui bahwa tidak mungkin dan tidak diperbolehkan bagi saya selaku Menteri sekaligus pengguna anggaran yang sudah melimpahkan dan mendelegasikan kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran yang dalam hal ini adalah kepada Direktur Utama Bakti, Saudara Anang Ahmad Latif, untuk melakukan tindakan atau perintah yang sifatnya intervensi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa? Bukankah justru apabila saya memerintahkan pemutusan kontrak, maka tindakan saya tersebut akan dikategorikan sebagai suatu tindakan intervensi yang sifatnya melawan hukum? Namun saya mengingatkan dengan keras para pihak yang berkontrak agar bertanggung jawab dan tidak merugikan keuangan negara. Bahwa selain karena posisi saya sebagai pengguna anggaran yang tidak diperbolehkan mengintervensi pelaksanaan pengadaan, faktanya sebagaimana telah diterangkan oleh para saksi dalam persidangan, saya tidak pernah mendapatkan laporan tertulis, baik nota dinas maupun surat, khususnya dari Dewan Pengawas Bakti maupun dari Anang Ahmad Latif selaku KPA dan Dirut BLU Bakti, mengenai adanya kondisi yang mengharuskan dilakukannya pemutusan kontrak. Sebagaimana telah saya sampaikan di atas, dalam setiap rapat di mana saya diundang hadir, laporan yang diberikan kepada saya adalah bahwa pelaksanaan pengadaan mencapai lebih dari 80% per 31 Desember 2021 dan sehubungan dengan fasilitas PMK 184 tahun 2021, Dirut BLU Bakti mengatakan bahwa pengadaan akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya yang mengacu pada komitmen penyedia sesuai surat pernyataan kesanggupan dari konsorsium penyedia BTS 4G untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sesuai amanat PMK 184 tahun 2021 tersebut. Bahwa saya melaksanakan program pemerintah sebagaimana arahan Bapak Presiden dalam rapat-rapat kabinet, Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2020 dan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2021